Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan kadangkala tidak dapat kita mengerti melalui apa yang sedang terjadi. Tapi dalam segala hal, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kemurahan Tuhan kami boleh bangun kembali. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat kebaikan, rencana yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 4-6. Tertulis demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemudi masuk ke sebuah gereja pada hari Minggu. Ketika mendengar khotbah, ia mulai gelisah karena merasa bahwa prinsip yang disampaikan tidak sejalan dengan doktrin yang ia percaya. Ia mempercayai predestinasi, sedangkan sang pengkhotbah kelihatannya mempercayai free will atau kehendak bebas. Sejak itu ia tidak mau lagi beribadah di gereja tersebut. Masalah predestinasi dan free will telah membuat banyak orang percaya menjadi dua kubu. Keadaan ini telah dimulai sejak abad ke-17 ketika John Calvin dan Jacobus Arminius berdebat tentang predestinasi dan free will. Sayangnya, perbedaan pendapat ini menimbulkan perpecahan dan membagi orang-orang percaya menjadi dua pihak. Sebenarnya, saudara, perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan. Iman kita kepada Kristus seharusnya mempersatukan, meskipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Secara sederhana, predestinasi dapat dikatakan sebagai sudut pandang Allah, sedangkan free will adalah sudut pandang kita manusia. Dalam Efesus 1 ayat 4-6 ini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Walaupun ayat-ayat ini, saudara, kelihatannya sangat cocok dengan konsep atau doktrin predestinasi, tapi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa Tuhan memilih semua orang. Tuhan menciptakan semua orang untuk kemuliaan-Nya. Dan Tuhan mau agar semua orang diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak mau ada yang binasa. Pemilihan Allah atas manusia terjadi sebelum penciptaan dunia. Dalam kemahatauan Allah, Ia dapat melihat semuanya dan menentukan semuanya. Tapi jangan kita bingung, saudara, dan terjebak dalam berbagai keingintahuan dan pikiran-pikiran yang tidak dapat kita mengerti tentang kemahatauan Tuhan. Dalam dimensi kita sebagai manusia, kita menanggapi pemilihan Allah itu dengan kehendak bebas kita. Tuhan memberikan setiap kita kehendak untuk memilih. Tuhan tidak menciptakan robot yang hanya mengikuti program yang diinput, tapi Tuhan menciptakan kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Saul dipilih Tuhan sebagai raja dan diurapi, tapi kehendak bebasnya membuatnya kehilangan urapan dan pilihan itu. Jadi pemilihan Allah
bekerja sama dengan respon kita terhadap pilihan Allah itu. Kalau kita tidak meresponi pemilihannya, maka kita tidak akan menjadi yang terpilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sudut pandang ilahi, kita semua adalah orang yang dipilih. Dan kita oleh iman menjadi percaya kepadanya, ditebus dan diselamatkan menjadi anak-anaknya. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang meresponi pilihannya. Biarlah kita semua tetap berstatus sebagai pilihan Tuhan dan tetap tinggal dalam pemilihan Allah, tinggal dalam kasih karunia-Nya dengan tetap beriman dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu." Kesetiaan berkaitan dengan kehendak bebas kita, tapi kesetiaan kita juga terjadi karena topangan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang berbicara kepada kami, mengajar kami, untuk kami menyadari akan pilihan Tuhan atas kami, dan meresponi pilihan-Mu dengan cara beriman, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan hidup menuruti kehendak-Mu, serta setia kepadamu sampai akhir. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami lebih lagi mengerti dan hidup dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami Tuhan supaya kami bersatu dengan semua orang percaya, tidak saling menyalahkan, tidak merasa diri benar dengan konsep, pemikiran ataupun doktrin kami, tapi bersatu dan menyadari akan keterbatasan pemahaman kami akan kuasa dan keberadaan-Mu, karya-Mu, serta pemilihan-Mu atas kami. Tolong kami supaya kami saling mengasihi satu sama lain dan saling mendukung sebagai anggota keluarga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Buatlah kami berhasil dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dibangkitkan kembali semangatnya, dan yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, serta yang mengalami kesukaran, masalah, persoalan, mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.